Assalamualaikum, selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya akan memaparkan resume atau ringkasan hasil kegiatan pembelajaran pada hari Senin 24 Mei 2021 yang dilakukan secara asinkronus dan sinkronus yang dipandu oleh Bapak Muhammad Ihwan dengan materi komitmen mutu. Perkenalkan, nama saya Herismawati. Saya adalah peserta Latsar CPNS gelombang 3 dari Pemkab Kabupaten Bandung Barat, angkatan ke-8. Sebelum memaparkan tentang komitmen mutu, terlebih dahulu kita paparkan mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi. Lalu setelahnya akan dijelaskan mengenai orientasi mutu. Berikut adalah tabel perbedaan efektivitas dan efisiensi berdasarkan pengertian dan pengukuran tingkatannya. Pengertian efektif berarti melakukan sesuatu yang benar, tepat sasaran, atau sesuai tujuan. Sedangkan efisiensi atau efisien berarti melakukan dengan cara yang benar. Tujuan tercapai dengan menghemat waktu, tenaga, pikiran, dan sumber daya lainnya tanpa mengurangi tujuan itu sendiri. Berdasarkan pengukuran tingkatannya, efektivitas diukur berdasarkan ketercapaian target yang direncanakan baik dilihat dari capaian jumlah maupun kualitas hasil kerja. Sedangkan efisiensi diukur dari hemat biaya, tenaga, waktu, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Apa itu inovasi? Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Lalu setelahnya, apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Sementara mutu itu sendiri merupakan suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Orientasi mutu terdiri dari yang pertama, komitmen pada kepuasan customer. Mendefinisikan kepuasan konsumen dengan perasaan senang atau kecewa berdasarkan layanan yang diterima oleh konsumen. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah, yaitu sikap yang harus diterapkan ketika menemui pelanggan sebagai penerapan dari service excellent. Yang ketiga, melayani dengan hati, yaitu menggunakan prinsip tender loving care, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Yang keempat, melindungi dan mengayomi sesuai dengan hak-haknya sebagai konsumen. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan, yaitu untuk mengembangkan dan memperbaiki produk dan jasa secara berkesinambungan. Lalu bagaimana peranan ASN sebagai pelayan publik dalam menjaga komitmen mutu? Terkait dengan ini, satu hal yang sangat penting dimiliki oleh ASN ialah inovasi. Lalu bagaimana cara kami untuk berinovasi? Yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada agar menjadi sesuatu yang baru. Yang ketiga, duplikasi, yaitu mengambil contoh dari tempat yang lain, lalu kita lakukan modifikasi. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang keempat, sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Kesimpulan yang saya dapat dari kegiatan sinkronus dan asinkronus dengan materi kegiatan mutu ini adalah individu yang kreatif selalu memiliki keinginan untuk melakukan hal yang baru dan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang berbeda atau berinovasi. Begitupun dengan ASN. Diharapkan mampu berinovasi untuk meningkatkan performa pelayanan. Ini adalah upaya dalam meningkatkan mutu kinerja diri sendiri dan lingkungan kantor dengan tetap memperhatikan nilai efektivitas, efisiensi, dan orientasi mutu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.